Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Armansyah dari fase DKV 2. Pada video kali ini, saya akan membuat video teks anekdot tentang pendidikan. Selamat menyaksikan. Kalian sadar gak sih kalau sistem pendidikan di zaman dulu sama sekarang tuh beda? Kalau di zaman dulu tuh gak ada namanya uang gedung, uang bangku, uang pangkal, dan uang lainnya. Kayak sekarang tuh beda banget. Ada aja juga kayak uang tikar, uang gopay, gambar monyet ya. Kayak gimana gitu, kayak ada aja gitu kayak bayarnya kayak uang gedung, uang seragam sih wajib ya maksudnya. Terus tuh kayak ya, itu makanya sebabnya banyak kursi tuh di sistem di sekolah zaman dulu tuh banyak yang rusak. Dan kalau duduk di atas tikar tuh bulu kuduk jadi merinding semua. Soalnya tikarnya tuh itu bekas dipakai buat alas orang meninggal, katanya sih gitu ya. Tapi murid-murid zaman dahulu tuh benar-benar sopan santun dan rasa hormat ya. Misalnya nih, pas gurunya datang, para murid itu berebut membawakan tasnya, tentu saja sambil mengintip bocoran soal ujian di dalamnya. Terus kalau murid zaman alay mah bebas, beda. Gurunya datang bawa tas besar, terus bukunya dibantuin malah diketawain sambil bisik-bisik, tuh si botak lagi bawa kompor gas, cepetan panggil pemadam kebakaran. Itu kan kayak gak sopan banget ya. Kayak aduh, gimana nih sistem pendidikan Indonesia, kita tuh gak ada yang berubah, kayak pemikiran kita tuh masih kocak. Nah terus itu kan kayak kurang ajar banget sih kayak ngomong kayak gitu. Terus contoh lainnya nih, jangan dulu bu guru cerewet gitu, guru cerewet galak terus ditakutin murid. Sekarang terus guru cerewet dan galak itu tuh ditakutin suaminya. Oh iya, orang di zaman dulu tuh gak bakalan nuntut, maaf, guru zaman dulu tuh gak bakalan nuntut kalau misalnya anaknya tuh dipukul pakai penggaris karena nakal atau tak ngerjain tugas, ngerjain PR. Mereka sadar guru tak mungkin mukul muridnya sendiri jika tak berbuat kesalahan alias terpaksa. Si murid jika tak sebenarnya juga nggak bakalan berani mengulangi kesalahannya kembali kecuali terpaksa. Nah oke guys, jadi kayaknya segitu aja nih tentang sistem pendidikan Indonesia pada zaman dulu sama sekarang. Itu beda banget, beda jauh. Oke, jadi cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo semuanya, gue Bimbi. Jadi di sini gue mau berbagi penderitaan gue, maksud gue pengalaman gue di dunia pendidikan, khususnya tentang video tugas. Yang katanya menarik, menyenangkan. Enggak, itu sangat amat menyebalkan bagi gue. Dulu nih ya, tugas paling ribet ya paling mentok-mentok gue ngerepotin emak gue buat nyari kacang tanah sama kacang hijau buat ditempel di kertas. Udah gitu nempelnya tuh pakai lem yang katanya bau ketek itu ya. Tapi sekarang kita harus bikin video. Udah gitu dituntut untuk kreatif, informatif, dan estetik. Gue aja masih bingung nentuin filter di Instagram mana retno, mana vintage. Belum lagi nih ya, lu bayangin aja prosesnya, mulai dari nentuin konsep, nentuin skenario, buat editing, lighting. Ya Allah, itu gue udah kayak mau ngapain, mau bikin video atau mau bikin film Hollywood.
keren betul itu rupanya. Terus hal yang paling menyebalkan adalah masalah teknis. Iya, kadang-kadang tuh kamera error, lighting yang kurang, atau enggak memori gue penuh. Itu bukan satu guru aja nih ya yang suruh bikin video, guru-guru lain juga gitu. Ini otak gue kayak mumet banget ya, mumet. Titik yang lumayan menyebalkan, yaitu kerja kelompok. Iya, kerja kelompok. Lu tahu kan, udah bikin video kerja kelompok lagi. Karena nih ya, di satu kelompok itu tuh pasti ada aja orang males kayak gue, tapi ada juga orang yang perfeksionis abis. Tapi ya ada juga lagi nih ya orang yang tipenya tuh cuma gosip doang kerjaannya. Jadi nih ya, dulu gue pernah sekelompok sama orang yang mikir editing itu cuma nambahin musik sama filter. Dan lu tahu hasilnya? Itu tuh video lebih cocok nggak diunggah, karena ya Allah bikin sakit mata. Dan gue rasa demikian pada teman-teman gue sama guru-guru gue. Oh ya, satu lagi. Ini hal-hal yang udah titik tertingginya menyebalkan gitu guys. Yaitu gue udah ngisihin energi gue, waktu gue, usaha gue, tapi nilai yang gue dapet, ya Allah, itu pas KKM doang, standar. Bisa kali bu, 99. Canda bu, canda. 100 dong bu, 100. Tapi ya udahlah ya guys, mungkin dari tugas video ini kita belajar banyak tentang edit per editan gitu ya. Siapa tahu kan nggak ada yang tahu ya, kalau kita di masa depan bakal jadi YouTuber terkenal kayak Raffi Ahmad, Rian Itis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Kalista Batazara dari fase E DKV 2. Saya bukanlah seorang pelawak, penghibur, maupun seorang komedian. Maka mohon dimaafkan jika lawakan saya sangat garing dan tidak lucu. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita tentang anekdot yang bertemakan pendidikan dengan judul rapot yang selalu mengejutkan. Disclaimer sebelumnya, cerita yang saya sampaikan bukanlah cerita pengalaman pribadi saya, melainkan hanyalah karangan belaka. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa deg-degan waktu ambil rapot? Nah, waktu itu adalah hari di mana semua orang berubah. Seorang murid berubah menjadi seseorang yang alim, orang tua berubah menjadi seorang detektif, dan guru berubah menjadi seorang hakim. Yang lebih seremnya lagi, yaitu gak ada yang bisa menebak isi dari rapor, membuat kita semakin deg-degan untuk melihat hasilnya. Dulu waktu SD, saya ngerasa optimis banget ngambil rapor, karena saya pikir saya sudah mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan PR dengan rajin, dan mengumpulkannya tepat waktu. Tapi saat saya membuka rapor, alangkah terkejutnya saya bahwa nilai matematika saya 4. Guru saya bilang, kamu kurang teliti. Lah, Bu, masa salah satu angka bisa membuat nilai saya jatuh kayak saham kripto? Yang lebih lucunya lagi, ada waktu saat saya SMP. Waktu itu saya mendapatkan nilai olahraga 7. Terus ayah saya marah. Dia bilang, kamu dapat nilai 10 aja gak bisa, apalagi jadi orang atlet, seorang
standar nasional. Ya, tapi ada satu pelajaran yang selalu membuat saya lega. Seni budaya. Nilainya selalu aman. Gurunya pun jarang marah. Kalau saat kita menggambar dan gambar kita jelek, maka mereka akan bilang, "Oh, kamu gambar seni abstrak ya?" Kalau suara kita fals waktu nyanyi, mereka akan bilang, "Ini gayanya ekstramental." Guru seni itu kayak penyelamat untuk nilai rapot, tahu? Ada lagi guru yang gak pernah gagal untuk membuat saya heran, yaitu guru BK. Kenapa? Karena mereka seringkali menulis komentar di buku rapor yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Contohnya, waktu itu di rapor saya ditulis bahwa saya adalah anak yang rajin, disiplin, dan sopan. Hah? Masa sih? Seingat saya nggak terlalu rajin deh. Kok beda ya? Tapi jujur ya teman-teman, rapot itu bukan hanya sekedar nilai, tapi rapot mengajarkan kita untuk menghadapi kritik dan tekanan. Rapot juga membuat kita paham kalau hidup itu nggak selalu soal sempurna. Jadi buat semua murid yang merasa deg-degan waktu ambil rapot, santai aja kawan, karena selalu ada satu solusi yang bisa kita gunakan. Bilang ke orang tua kalian kalau ada teman kalian yang nilainya lebih jelek lagi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang merasa tersinggung. Saya harap video cerita yang saya sampaikan tidak terlalu dibawa serius karena ini hanyalah candaan belaka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu, ikan pari, berenang-renang hingga ke samudra. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira Safitri dari kelas fase E DKV 2. Jadi hari ini saya ingin bawakan stand up komedi tentang anak sekolahan. Bagaimana ya? Yuk simak videonya. Anak sekolahan zaman sekarang nih, masya Allah banget, cantik-cantik. Boro-boro orang zaman dulu ya anak sekolahan ya, skincare kagak ada, make up kagak ada, masker muka kagak ada, kagak boleh make up ke sekolah. Lah, anak zaman sekarang ini udah ada skincare, masker muka, make upan. Bahkan nih kadang sekolah alisnya kebentuk banget nih, tebel-tebel begini ya. Terus ya muka-mukanya pada putih-putih pakai bedak gitu. Ada yang cocok sama kulit muka, ada juga yang kalau misalnya pakai bedak mukanya jadi lebih putih daripada kulit tangan. Kadang pipinya juga ada merah-merahnya nih, kayak habis cubit sama emaknya. Bibirnya juga pada cakep-cakep, ada warnanya tuh biasanya ya merah, pink, peach,
tuh strawberry, mangga, apel, sari, nggak level. Udah mana begitu ya, tas-tas anak sekolah zaman sekarang tuh kecil-kecil. Kok zaman dulu kan gede-gede ya, sampai bisa nampung beban hidup orang lain. Lah sekarang mau boro-boro beban hidup orang lain, beban hidup diri sendiri aja kagak bisa dibawa di tas nih. Ya Allah. Nih, satu lagi nih orang-orang zaman sekarang kalau misalnya pakai rok-rok span kayak gitu tuh diketat-ketatin, baju seragamnya juga ketat banget deh. Udah nggak heran gitu loh liat anak-anak zaman sekarang, bener-bener roknya ketat, bajunya ketat, kadang bajunya juga ada yang ngepas-ngepasi di bawah perut, jadi kalau misalnya kita angkat tangan begini nih langsung keangkat itu baju. Udah kena tegur OSIS tapi masih nyolot. Jangan ya dek ya, tidak baik ya dek ya. Lagi pula nih, emang kagak malu apa ya sama orang-orang di jalan latin dia kayak lihat tatapannya aneh begitu, kayak ih anak sekolahan kok pakai baju begitu. Tapi kenapa dia makin-makin nih, bukan introspeksi diri malah semakin dibuat ketat. Heran kan ya orang-orang zaman sekarang. Udah begitu udah ketat nih rok sama bajunya, biasanya nih pakai kerudung nih kayak gini nih panjang, udah panjang dia apa sih, kerudungnya nih kagak diituin, kagak dipentelin tengah, langsung lemparnya begini ke samping gitu kan, pamer-pamer dada kali ya biasanya. Ih kayak banget lu, kesian sama kerudung lu cuma buat nutupin ketombe doang ya. Lagian ya udah baju ketat, rok ketat, kerudungnya digituin, apa kagak malu, itu semuanya kelihatan dia. Anak zaman sekarang itu, anakku zaman dulu mah boro-boro pada itu semua longgar-longgar ya baju. Ada juga kan yang nggak pakai kerudung gitu ya dari zaman dulu sama kayak zaman sekarang gitu, ada juga. Tapi baju kan longgar-longgar, yang nggak ketat-ketatin kayak anak zaman sekarang. Lah anak zaman dulu kagak pakai kerudung aja pada ketutup semua kan, longgar-longgar bajunya, rapih kelihatannya. Apalagi yang pakai kerudung zaman sekarang apa kagak ada bedanya, kadang justru lebih sopan yang nggak pakai kerudung. Enak aja sih, nggak semuanya kayak gitu. Contohnya Mak Ani juga nggak kayak gitu, Ani juga kagak. Sekarang nih lihat no longgar semua, no baju no longgar tuh longgar. Udah mau ada urusan lagi ya nih, kerjaan banyak no numpuk. Maaf kalau ada banyak salah kata. Ya maklum lah, ini manusia biasa, bukan nabi boy. Maaf ya, maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jerapah. Pernah nggak sih lo? Pernah nggak bayangin lo masuk SD bukannya dapet nilai asli tapi nilai modifikasi? Gimana itu? Ya anyway, kenalin, nama gue Naya Roladia Galaska dari fase EDKV 2. Emang rambut gue nih kelihatan ngepang-ngepang gimana gitu ya, tapi hati gue sangatlah kecil bro. Hati gue sangatlah besar bro. Ya, lihat dari muka gue kelihatan polos, cuman rambutnya kayak gini. Kocak. Nah, hari ini kebetulan gue punya satu cerita nih, cerita pengalaman hidup. bukan pengalaman hidup. Oke, cerita pengalaman hidup gue semasa gue di SD. Ya, emang SD ini kayak zaman-zaman yang paling terlupakan atau gimana. Cuman sampai sekarang gue masih inget loh. Ini gue masih inget bagaimana kehidupan gue di SD yang sebelumnya berprestasi tapi jadi nurun. Dulunya pinter, sekarang melinter nih. Ya seperti anak-anak kecil pada biasanya, pastinya dulu gue takut ya. Dulu gue takut deh. Pas pertama kali gue masuk SD, kayak baru nih apa nih. Apalagi pas gue di gerbang sekolah, gue lihat dinding SD, SD gue itu kan full kayak perkalian pertambahan. Gue udah kayak mama aku takut, mama aku takut. Oke, itu bukan masalahnya sih, ini inti masalah beda lagi. Cuman ya sekedar info, sekedar cerita. Jadi pokoknya di SD
itu agak memori gue agak hilang, cuman ya ada beberapa yang enggak sih. Jujur aja gue pas TK tuh bisa dibilang anak yang agak pinter karena gue tuh dulu TK kalau nggak salah juara 2 atau berapa, dan SD pun gue 3 besar terus. Tapi yang kocaknya guru SD gue nih agak di luar nalar, gimana ya, jadi gini, biasalah mata-mata berduit yang pengen duit, dan demi apapun itu akhirnya nilai gue yang jadi sasarannya. Jadi gini, tahu kan di SD, enggak cuma di SD, di setiap sekolah pastinya ada komite atau apa gitu. Pokoknya orang tua murid yang berperan banyak gitu buat kelas dan guru, pokoknya menjalin persahabatan antar kelas dan guru gitu dan orang tua murid. Nah, mak gue tuh introvert banget, bos, introvert. Enggak, maksudnya introvert, ya mak gue bukan mak mak-sosialita yang harus nunjukin gue di muka umum kayak, ini anakku guys, berprestasi banget nih, juara 3, juara 2 lomba menggambar nih, warna ayu tingkat desa, nggak kayak gitu, please guys, please. Mak gue mana mau kayak begitu, cuman kayak gimana ya, mak gue nih karena mungkin tidak dekat dengan guru-guru gue dulu di SD. Aduh maaf ini, gue harus begini-beginiin tuh kayak kocak. Nah karena mak gue ya gak terlalu dekat nih sama si guru, ya jadi begitu. Pastinya anak-anak dengan orang tuanya yang dekat dengan guru itu pasti bakal dinaikin nilainya. Dan gua yang jadi sasarannya. Gua. Dan mereka pun mata duitan. Like, oh maaf, lo bukan tikus berdasi nih. Lama-lama kayak tikus berdasi ya. Maaf banget nih. Aduh, jangan. Tapi gimana ya? Mau bilang salah? Ya emang salah. Ya, pokoknya kelas 1 gue berjalan normal. Gue juara 3 karena emang gue mampu aja, nggak tahu juga. Dulu gue kok kayak gampang, sekarang gimana ini? Sekarang gue menurun banget, nggak produktif lagi. Cuman ya begitulah hidup, ada kalanya kita naik, ada kalanya kita turun, ada kalanya kita turun di putaran ini. Followed by mention. Oke lanjut, ya kelas 1 gue normal. Nah kelas 2 gue normal juga, dan beruntungnya gue normal, dan beruntungnya ranking gue tuh naik jadi ranking 2. Kemarin 3, sekarang 2. Wah, ini keren banget nih. Pasti kelas 3 gue ranking 1 kan? Kagak. Gurunya coy. Gurunya gimana ya? Aduh, gue pengen bilang gimana ya? Gara-gara gurunya ganti, jadi ya wow. Gue bisa dibilang dilihat sebagai anak bodoh, jujur aja. Kayak inget banget nih, gue kayak disarkasin bray sama tuh guru, kayak kamu juara 3. Muka gue emang kayak muka orang bodoh ya, sumpah. Muka gue kayak orang bodoh kah? Ya Allah ya Rabbi. Nah itu makin memburuk di kelas 4 karena orang tua gue juga dipanggil. Jadi gini, kocaknya gini. Kan di kelas 4 kelas gue itu bikin kayak kelompok ya. Jadi kayak terkelas ada kelompok-kelompok gitu. Karena nggak tahu deh, gue juga bingung jujur. Kayak tiba-tiba bikin kelompok. Nah kebetulan kelompoknya ini kayak kelompok bisa dibilang gimana ya? Deket-deketan ya rumahnya. Nah gue dapet kelompok yang ya bisa dibilang kurang itulah. Dan gue yang kena imbasnya. Wah, gue yang
dulunya naik, sekarang jadi turun di putaran. Jadi gimana ya? Aduh, itu entah kenapa mak mamah saya harus dipanggil ke sekolah gara-gara ketau gurunya kayak ngeliat gue kayak orang bodoh kayak gimana nih. Tapi padahal kata gue biasa-biasa aja. Dan bahkan kelas 4 gue juara 4 coy. Kan aneh kan? Gimana? Aneh banget. Sumpah. Dan tuh guru, ingat banget, guru kelas 3 gue mata duitan banget. Kalau nggak salah di kelas 3 gitu, ya. Sumpah, kalau nggak salah mah gue tuh pernah kayak di ngode-ngodain buat ngasih duit. Lo kira gue pajak? Lo kira orang tua gue pajak gitu ya? Lo pengen pajak atau gimana? Gimana ini maksudnya nih? Hah? Oh iya, nilai anakmu agak turun nih ya karena kamu tidak memberikan saya duit. Gitu ya? Waduh, takutnya mama, aku takut. Aduh, gimana inilah, aduh. Iya, nggak semua guru gini of course. Cuman guru di SD gue emang ada agak rada-rada gitulah. Nah, guru kelas 4 gue lebih parah. Guru kelas 4 gue nih udah guru honor dan ngajarnya nggak bener. Apa-apa dihukum. Gila. Setahun 2 tahun gue sama dia semua nggak betah banget. Pas 5 ya Allah ya Robbi, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Tapi ya pokoknya guru kelas 4 tuh dia tuh pokoknya aneh deh. Dia terobsesi sama warna ungu. Dan dia pun pengen ngambil semua barang murid yang ada warna ungunya, termasuk barang gua. Sampai sekarang belum dibalikin. Aduh, itu mau niat jadi guru atau mau niat jadi ini nih orang minta-minta nih? Aduh, jangan dong ya, jangan dah. Apa tren zaman sekarang? Jangan ya, Dek ya, bukan Dek, jangan ya. Bu ya, jangan ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Nah, kelas 5-nya alhamdulillahnya gue baik-baik aja sih jujur. Ya walau dari kelas 1 sampai kelas 2 terus berbandingin dengan kelas 5, gue masih bilang golden age gue tuh di kelas 1 dan kelas 2 udah. Kelas 5 kayak ya udahlah. Udah banyak yang lebih pinter. Kayak gimana ya, yang pinter, yang gak pinter dulu tiba-tiba jadi pinter dan gue yang jadi turun. Mungkin karena gue kurang semangat aja dalam belajar dan ya itu. Gimana ya? Katanya kita disuruh tidur malam, tidur tepat waktu. Cuman melihat zaman-zaman sekarang yang tugas satu hari banyak tugas. Wah, gimana mau tidur malam? Bahkan gak begadang karena bahkan gak tidur sama sekali. Pernah dari SD gimana ya? SD kalau nggak salah gue pernah nggak tidur. SD loh, apalagi SMK sekarang. Waduh, tambah-tambahin. Nah kan kelas 6 kan corona ya, jadi ya nggak terlalu dihitung sih jujur aja. Kayak oh ya gue udah pasrah sama ini, gue udah pasrah sama sekolah ini. Nggak bener. Pokoknya gimana ya, aduh. Yang penting kalau lu deket ya lu dapat nilai bagus gitu. Kayak oh iya lu dapat nilai tambahan nih ya, kamu dapat nilai tambahan gara-gara orang tua kamu deket sama aku. Hahaha. Lucunya bu, sumpah. Ya mungkin gara-gara itu gue jadi nggak niat belajar jujur aja. Gara-gara nilai gue dikurangin gara-gara itu. Gue udah capek banget dah sama nih sekolah. Untungnya gue akhirnya keluar dari itu sekolah. Gue nih apa ya namanya, pas ujian kelulusan ya kalau nggak salah nilai gue bagus, bahkan gue juara 1 cuy. Maksudnya kayak nilai UKK yang paling tinggi, nah itu gue juara 1. Sumpah gue juga bingung kayak kok gue tiba-tiba
Kayak gue tuh udah males, jujur aja kelas 6 tuh udah kayak oh ya udah pasrah deh, yang penting lulus, cuman nilai gue tinggi, nilai gue tinggi, dan bahkan nilai tinggi UKK pun nilai Sidanira gue masih tergolong rendah. Dan ya makanya gue jadi sekolah online, dan at least gue udah keluar dari sekolah itu. Jujur gue udah muak, gurunya aneh-aneh, kayak gini loh, kayak kita salah milih door prize maunya milih mobil mewah keluarnya rongsokan kan gitu ya. Aduh, ya udahlah ya, sekian dari saya Naila di Galaska. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun kita ketemu. Kenalin, nama saya Rena Fitro Kalia. Biasanya teman-teman manggil saya macam-macam. Ada Riana, ada Rian, ada juga yang manggil Riri, Nana, Ana, dan entah kenapa ada yang manggil saya Air. Iya, air. Maksudnya bening. Atau karena hidup saya yang ngalir aja gitu. Tapi kalau ngalirnya ke halangan tugas, ya tetap ikut nge-stop dong. Saya dari 10 di KV2 atau dari fase E di KV2, kedengarannya sih fase E itu kayak kita lagi main game, tapi di level yang susah banget. Kayak selamat datang di fase E, fase yang penuh tugas dan deadline. Oke, kali ini saya ingin bahas sesuatu yang bikin hidup kita dipenuhi perjuangan, yaitu pendidikan. Ngomong-ngomong soal pendidikan panjang, kadang tuh saya mikir, nih sekolah perjalanan hidup lama banget, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA atau SMK, kuliah, kerja, terus habis itu gimana? Ijazahnya dijadiin alat setrika biar nggak kusut. Tapi serius deh, pendidikan itu memang panjang. Kita ini peserta yang ngos-ngosan sambil bawa beban tugas, beban orang tua, beban mantan. Kok malah jadi curhat sih? Tapi kalau dipikir-pikir, pendidikan itu memang panjang supaya kita ini punya persiapan untuk kehidupan. Karena hidup itu bukan lomba lari sprint, tapi lomba maraton. Karena kita tuh harus belajar buat lari sambil mikir. Zaman dulu belajar itu untuk bertahan hidup. Pendidikan bukan cuma soal teori, tapi bagaimana cara kita itu bisa beradaptasi. Zaman sekarang mah bisa milih, misalnya ngambil jurusan di kafe nih kayak saya, terus ada yang ingin jadi pro player, ada yang ingin jadi YouTuber, sampai kayak bobo-bobo yang berjuang melindungi dunia. Jangan salah, bobo-bobo aja bisa melindungi dunia lah. Kita juga harusnya bisa dong menjaga masa depan kita dengan belajar, ya kan? Jadi intinya pendidikan adalah superpower yang bisa kita pilih sendiri. Jadi kalau di zaman dulu itu kita bisa jadi pahlawan dengan pedang. Nah kalau di zaman sekarang kita bisa jadi pahlawan dengan pengetahuan. Di zaman modern ini tuh pendidikan makin rumit, makin ribet gitu. Ada kurikulum 2013, ada kurikulum merdeka, dan ada kurikulum hidup yang kayak di media sosial gitu. Bahkan anak-anak sekarang aja udah tahu coding, sementara saya belajar Excel aja masih pusing. Kalau kata guru sih, ini fungsi if, kamu pasti bisa. Lah, yang saya tahu mah fungsi if kamu mencintaiku, tolong balas chat aku. Apalagi kalau guru itu bilang nikmati prosesnya. Proses apaan? Proses belajar setiap malam sambil ditemani kopi saset dan headset yang udah mati sebelah. Itu proses atau survival. Pendidikan itu kadang lucu. Nih dulu pas SD kita kan belajar perkalian. Misalnya nih 2 kali 2 sama dengan 4. Oke lah, gampang. Nah udah di SMA atau SMK nih ya, udah jadi kayak sandi rahasia. Udah X plus Y sama dengan Z. Jadi apa hubungan X dengan mantannya? Lah, siapa yang ngajarin MTK sambil ngegibah? Terlepas dari semua itu,
Saya bersyukur banget bisa sekolah, meskipun kadang bikin stres. Pendidikan itu juga penting dan berharga. Bukan cuma soal jawaban di buku gitu, tapi juga soal cara kita berpikir, cara supaya kita ngerti kalau hidup itu bukan cuma soal jawab benar atau salah, tapi bagaimana kita mencoba dan belajar dari kesalahan. Sama kayak cinta, gak semua orang mengerti apa manfaatnya sampai kamu ngerasainnya sendiri, walaupun keduanya sama-sama bikin nangis sih ya. Tapi tanpa pendidikan saya juga cuma bakal jadi air. Iya, air yang mengalir tanpa tujuan. Sekian dari saya, terima kasih udah dengerin. Mohon maaf jika tidak lucu, karena ini juga bagian dari fase E, fase yang butuh perbaikan. Semangat belajarnya, semangat hidupnya, jangan lupa tugasnya, dan yang paling penting jangan lupa bahagianya. Karena upgrade diri dan ilmu itu jauh lebih berharga daripada skin Mobile Legends. Ya kalau nggak bisa jadi mythic di Mobile Legends, minimal jadi mythic lah di kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.